perilaku elit yang munafik, kong kali kong, ya, maka mahasiswa tadi menyampaikan batalkan revisi undang-undang pilkada. Permohonan mahasiswa sesederhana itu kok. Pemerintah dan DPR harus mendengarkan itu suara rakyat. Kalau itu tidak didengarkan, jangan salahkan bila aksi rakyat bersama mahasiswa tidak percaya pada pemerintah, menuntut presiden turun segera, menyatakan kepentingan negara demi bangsa, demi NKRI, demi Pancasila, ini bullshit. Saya bilang, kalian bikin itu judul. Setuju. Omong kosong ya Bang ya? Omong kosong. Nggak ada itu. Saya Jadi- tahu betul isi otaknya orang-orang partai politik itu. Itu hanya jargon yang hanya atas Ada. nama Itu rakyat, nggak ada. atas nama demokrasi. Nggak ada. Omong kosong itu Bang? Omong kosong semua. Kepada para mahasiswa yang kemarin melakukan demo, saya ingin mengingatkan kalian semua tentang pentingnya menjaga integritas dan martabat bangsa ini. Bendera merah putih bukan sekadar selembar kain. Ia adalah simbol kebanggaan, kehormatan, dan perjuangan bangsa Indonesia. Jika kalian berani membakar simbol-simbol negara, termasuk umbulan merah putih atau bahkan bendera merah putih, maka kalian telah melanggar batas yang tidak boleh dilewati. Jangan pernah lagi kalian berbicara tentang hak asasi manusia jika kalian sendiri tidak menghormati simbol-simbol yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus bersatu untuk menjaga kehormatan bangsa ini. Jika ada mahasiswa yang berani menghina dan merusak simbol-simbol negara, rakyat harus turun ke jalan dan menuntut tanggung jawab mereka. Tangkap mereka yang membakar bendera merah putih dan bubarkan aksi-aksi yang merusak. Jika perlu, seluruh badan eksekutif mahasiswa di Indonesia harus dievaluasi dan bahkan dibubarkan jika terbukti tidak mampu menjaga kedamaian dan kehormatan bangsa. Kita tidak boleh membiarkan tindakan yang mengancam persatuan dan integritas bangsa ini terjadi tanpa konsekuensi. Saya anggap semua isu perpolitikan yang digembar-gemborkan oleh PDIP, mulutnya Masinton dan sebagainya, itu murahan dan merusak. Kalian itu merusak Indonesia, bukan membangun Indonesia. Kalian merusak Indonesia. Jadi hati-hati kalian, ya. Bu Megawati kan jadi presiden 3 tahun itu kan yang ada adalah merusak Indonesia kalau menurut saya. Bagaimana perasaannya saat menjual Indosat? Bagaimana saat menjual Blok Tangguh? Bagaimana perasaannya saat melepas atau bisa diambil orang 2 pulau atau 3 pulau itu? Bener juga ya. Bagaimana perasaannya saat membuat surat BLBI? Apakah itu dianggap lunas atau dan sebagainya? Karena itu semuanya ada catatan. Jadi jangan berkoar-koar, tapi sebenarnya catatannya itu ya pernah membakar Indonesia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait. Ya, di channel kesayangan kita ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini teman-teman, karena banyak informasi yang akan kita bagikan di channel Sirait Media ini. Yang baru ketemu dan tahu channel ini, salam kenal buat teman-teman dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri dan sebagainya. Terima kasih buat responnya untuk bisa bergabung bersama kita di sini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, di siang hari ini saya akan membagikan buat teman-teman tentang satu video. Nah, ini teman-teman, Bang Iyas Subaktio ya kembali memberikan respon yang sangat telak gitu atas kegaduhan yang terjadi di akhir-akhir pekan kemarin ya. Sekarang udah hari Senin teman-teman, jadi akhir pekan lah ya. Yang terjadi di akhir pekan di dalam perpolitikan Indonesia gitu ya. Dan ada salah satu kader PDI Pop yang Masinton ya, menjadi salah satu yang dianggap membuat provokator juga gitu. Dia yang akhirnya ditanggapi gitu ya. Nah, seperti apa teman-teman video selengkapnya, langsung aja kita reaction bersama-sama
video berikut ini, tapi dukung dulu dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa sediakan kopi kalian. Selamat makan siang juga ya, sambil nonton di Sirait Media. Mari kita simak video berikut ini. Memanasnya suhu politik yang sebenarnya agak murahan ini itu dipicu oleh kekalahan PDIP. Nggak bisa kita lari dari sana, karena setelah pasca itu, setelah dapat 16%, ngamuknya kan sampai sekarang. Iya bang. Bantengnya sampai patah tanduk, patah kaki, matanya memerah. Ini salah kemarahan yang disimpan begitu luar biasa. Orang-orang tua mengatakan orang yang sumbunya pendek, yang terus-menerus marah itu sebenarnya hatinya kurang terdidik, gitu. Jadi itu benar, karena kalau hati dididik dengan baik, dengan akhlak yang baik, dia tidak terus menyemburkan kemarahan, karena dia bisa menahan diri. Contoh yang paling sekarang kita lihat adalah Pak Jokowi. Kurang apa dia difitnah, dimaki-maki dan sebagainya itu. Nah, ini kalau kita lihat, MK kan dulu dibilang mahkamah keluarga, dibilang lembaga yang tidak kredibel, lembaga yang menyesatkan, sehingga keputusannya yang menyangkut dengan Gibran dianggap anak haram konstitusi gitu. Nah sekarang apakah MK tidak mengeluarkan lagi anak berikutnya yang juga haram dari konstitusi? Karena MK memutuskan mengeluarkan keputusan yang tidak ada dalam permohonan Partai Gelora menurut Pak Fahri Hamzah. Sekarang poinnya kepada Kaisang, diributkan itu karena takut Kaisang bisa mencalonkan menjadi calon gubernur gitu. Umurnya nanti dilantik menurut MA bisa ikut karena dilantik itu umur 30 tahun. Tapi di MK kan nggak bisa gitu. Jadi ini antara umur 29 sama 30. Kalau dilihat dari kedewasaan, apa yang 29 itu dianggap masih ingusan delewer, terus 30 langsung ingusnya hilang gitu. Nggak begitu juga. Cuma ya sekali lagi karena ini politik. Nah sekarang kan sudah bisa pesta pora, thresholdnya 20% menjadi 7,5%. Semua kepala daerah juga, termasuk partai yang nggak ada kursi, boleh mencalonkan. Tapi pagi ini sudah kita baca bahwa Kaisang tidak berminat untuk mencalonkan sebagai calon wakil gubernur. Semuanya sudah terisi kok kalau saya lihat. Jadi nggak usah diributkan lagi. Nah yang disayangkan ini kan menarik-narik pihak-pihak yang berpikir sangat dangkal tadi. Jadi adik-adik dari mahasiswa yang selalu, saya tidak mengatakan semuanya mahasiswa lah, karena dari semua mahasiswa kita juga pasti jauh banyak yang lebih baik daripada orang-orang yang sekedar bisa menjebol pagar ya, kantor DPR RI. Bu Megawati kan jadi presiden 3 tahun itu kan yang ada adalah merusak Indonesia kalau menurut saya. Bagaimana perasaannya saat menjual Indosat? Bagaimana saat menjual Blok Tangguh? Bagaimana perasaannya saat melepas atau bisa diambil orang 2 pulau atau 3 pulau itu? Bagaimana perasaannya saat membuat surat BLBI? Apakah itu dianggap lunas atau dan sebagainya? Karena itu semuanya ada catatan. Jadi jangan berkoar-koar, tapi sebenarnya catatannya itu ya pernah membakar Indonesia gitu. Ya kalau kalian tidak suka terhadap Jokowi itu satu hal. Tapi kalau kalian rentet-rentetkan kepada semua kehidupan pribadi seorang Jokowi dan keluarganya, itu namanya bajingan kalian. Ya kan? Kaisang jet pribadi sampai istrinya katanya dulu waktu ikut ini bau badannya kayak gitu. Itu menantu Jokowi itu kerjanya analisis keuangan. Gajinya ya kalau saya dengar di atas 100 juta. Masa dengan posisi seperti itu, ketemu orang, ketemu klien, hadir di kantor-kantor yang mewah, terus nggak bisa ngerawat badannya, itu sudah nggak masuk di akal. Tapi itulah sebuah kebencian. Kemarin katanya di sana hedon beli roti 400.000. Bos, itu beli roti di Amerika, nggak ada sari roti di sana. Harganya $25 ya wajar saja gitu. Kenapa itu disinggung-singgung seolah-olah beli roti kemahalan? Nggak ada di sana.
nggak ada TNI net cari roti, nggak ada di sana. Jadi kalian tuh kalau ngomong ya mikir juga gitu kan. Bu Iriana kemarin di sini sedang demo, di sana joget-joget. Loh, apa urusannya sama Bu Iriana kalian demo? Ya demo aja kalian. Bu Iriana kan kunjungan ke daerah sama suaminya yang masih presiden gitu. Jadi sekali lagi, jangan kalian di partai atau dimanapun itu mengajari orang-orang menjadi tidak baik gitu. Jadi orang-orang, saya tahu lah yang ikut-ikut demo itu ya, kelasnya apa, butet apa itu, kontribusinya apa terhadap Indonesia ini. Kong kita ini juga ditanya kok, kontribusi kita apa sih terhadap Indonesia ini, ya kan? Kalau mereka yang merasa berkontribusi, coba ukur gitu. Kontribusi yang paling besar yang saya lihat sebagai pemimpin ya Jokowi, tetap Jokowi. Tadi Pak Prabowo itu pidato keras di acaranya PAN, bahwa jangan dihasut dia retak dengan Pak Jokowi dan sebagainya. Dia sudah mengatakan berkali-kali bahwa Jokowi itu begitu berjasa dan begitu luar biasanya menyiapkan dirinya sebagai presiden. Ini kalian hati-hati loh, ya. Kita ini kenapa Pak Prabowo bisa menang selain ada Pak Jokowi? Karena rakyat ini juga sudah muak sama apa? Kan kemarin ada 2 sipil, 1 tentara di situ waktu Pilpres. Kenapa rakyat memilih yang tentara? Karena tidak bisa dipercaya lagi, mungkin lepas dari Jokowi mereka melihat Ganjar, Anies, kelas apa itu mau dijadikan presiden gitu. Nah sekarang turun lagi menjadi calon gubernur. Apa karena disitu karena banyak duitnya gitu? Atau ada target-target lain? Karena dia diantar ke PDIP, kantor PDIP itu oleh Tom Lembong kan? Kan kita tahu waktu sebelum pemilu siapa Tom Lembong di Amerika, siapa Anies di Amerika. Apa pembicaraan orang-orang yang konotasinya ke PDIP tentang hilirisasi yang mau di stop dan sebagainya itu harus kalian ingat ya, harus kita ingat. Jadi negara ini kalau dari sudut perpolitikan yang menyusup ke dalam nadi-nadi kebangsaan kita, ini juga sedang dalam serangan sebenarnya. Dalam serangan mereka juga, karena kita sudah mau berangkat menuju negara maju, mereka tidak akan ikhlas dengan itu. Karena mereka mau dijadikan Indonesia ini tetap seperti Pak Prabowo bilang mau dijadikan kacung terus-menerus oleh negara-negara maju itu. Itu kan harusnya kita yang ikut bangkit gitu. Jangan ditenggelamkan, ya kan? Kemarahan-kemarahan, kekalahan kok dibawa kepada urusan kenegaraan. Ini kan jadi kerdil seperti itu. Luar biasa kita ini. Jadi harus hati-hati. Adik-adik mahasiswa, hati-hati kalian. Jadi kita yang masih merasa harus menjaga Indonesia ini, ya jangan tertarik-tarik kepada isu-isu yang murahan seperti itu. Ya, itu tadi ya teman-teman videonya ya. Teman-teman bisa pahami lah ya tujuan dan maksud apa tanggapan-tanggapan yang sudah disampaikan di video ini. Dan di satu kesempatan mari kita lihat video Jokowi tegas soal yang diperbincangkan minggu-minggu ini, hari-hari ini, soal haus kekuasaan ya. Dia mengatakan dia bukan ketua partai. Dan oke lah, nanti kita tonton dulu video ini, karena nanti dibilang wah mana ini videonya, mana ini faktanya, cuman ngomong doang. Nah, saya akan berikan video berikut ini. Nah, itu tadi teman-teman ya videonya. Jadi teman-teman bisa dengarkan langsung ya. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saatnya kita akan baca komen kalian yang sudah masuk ya. Saya akan bacakan. Niswan 1636, Masinton sama Hasto sama-sama sombongnya ya. Partai PDI itu agak punya akal, nggak punya akal. Yes. Mata hati 4743,
Bung Iyas, Jos, Mega dan PDIP mengira masyarakat tidak mau mereka menjual beberapa BUMN penting yang dimiliki bangsa ini ke asing, terutama Indosat. Hanya anjing yang mengatakan Indosat itu tidak membahayakan kedaulatan NKRI jika dikuasai asing. Ya, mata hati, hati-hati ya, hati-hati ya. Ini apa nih? Ya, hati-hati PDIP, partai perusak negeri ini, dan terbukti pada saat Mega jadi presiden 3 tahun jualan Indosat, 2 jual pulau, 3 beli dianggap lunas, untuk prestasinya 0 besar. Ketum PDIP semuanya mantan presiden yang prestasi kamu benci semua. Tunjukkan prestasimu, dasar jiwa kerdil. Bukan saya ngomongnya, itu ada user. Oke, kita lanjut. Kalau hukum mau ditegakkan, justru rakyat menuntut Megawati atas penjual Indosat, blok-blok Pulau Sepadan dan Ligitan, tergantung apa tentang pengempleng belia yang semua logika PDIP untuk merampok milik negara. Maka mereka ini hanya menuntut Megawati untuk pertanggungjawabkan. Oke teman-teman, kalau mau komen teman-teman yang agak jangan singkat-singkat ya, susah bacanya teman-teman. Gatot Sudarto 7332, Masinton makin gelap mata, nggak lihat rumah PDIP yang tadinya teduh jadi blingsatan, semut kepanasan, apa saja keluar ya. Buah Ponaldi, Masinton jadi pahlawan kesiangan, jangan musuhi Jokowi tambah kebingungan sendiri. Iya benar, jangan musuhi Jokowi. Kan ini sudah Bambang Pacul sudah katakan bahwa jangan musuhi orang baik gitu ya. User IX686H, hati-hati mulut busuk ini politik bos. Jangan terkecoh kelompok PDIP yang sedang carmuk. Carmuk itu teman-teman cari muka ya teman-teman. Itu tadi komen-komennya. Oke, saya akan bacakan 34 lagi. Gatot Sudartono 33, Pak polisi kalau tertangkap yang ngobrolin pagar yang ngerobohin pagar PDR, suruh ganti, karena itu pagar saya selaku rakyat, saya bayar pajak buat sebagian inventaris negara. Didor saja perusuh itu. Iya benar, itu kan berat, itu mahal, itu harganya itu pagar itu ya kan. Ininya baja itu ya kan, yang digergaji lumayan itu. User IS5, terkesan PDIP berkuasa selaku pengusung Pak Jokowi, jadi sombong dan arogan. Saya kecewa dan tidak respect lagi. Siapa yang setuju PDIP calon-calonnya di pilkada dan pilgub kita tenggelamkan seperti nasibnya Pak Ganjar Pranowo. Nah itu dia, saya nggak ikutan ya. Saya memang nggak dukung gitu loh, karena nggak dukung gitu ya. Titis Simantau 8083, Masinton stres terlempar dari Senayan, dana terkuras kantong kempes, asik, menjadi pengangguran, makanya keluar harapannya PDIP dukung Anies maju, siapa tahu dapat kerjaan, pasang poster dari rumah ke rumah. Iya. Kita tahu Masinton ini tidak masuk ya, tidak masuk DPRD, tidak duduk ya. Kasihan juga sih. Ya, kita lanjut ya. Siapa namanya? Ardian 6503, semua itu dasarnya dari partai, terutama PDIP.
bukan pemerintah, dan demo itu bukan tindakan rakyat tapi bayaran oleh siapa lagi. Luar biasa Pak Ilyas, sangat-sangat benar. Ya, rakyat ya, mana rakyat bukan tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi, tapi tidak percaya kepada partai PDIP. Buktinya PDIP hanya 16%, dapat 16%. Siliwangi 4803. Harjatonto Jadi Masinton adalah anggota DPR dari Partai Banteng, tapi saat anggota DPR lainnya bersidang, dia malah seperti ikut berdemo dan membela pendemo. Mending ente mundur aja sebagai anggota DPR ya. Oke teman-teman, ya Masinton ini juga memang masih masih DPR ya, nanti habisnya ketika bulan 10. Itu teman-teman ya. Komen di kolom komentar, saya akan kasih selebar-lebarnya di kolom komentar buat teman-teman. Itu aja dari saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye.